Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, yang tentu bukan hanya untuk kita tinggali, tapi juga untuk dijelajahi. Keindahan alam yang akan terlalu sempit jika hanya kita pandang melalui layar kaca. Kekayaan tradisi dan budaya yang terus kita lestarikan bukan hanya menjadi dongeng belaka. Jutaan kesempatan dalam bercita-cita untuk diwujudkan bukan hanya sekedar menjadi mimpi tanpa diraih. Tapi di 75 tahun usianya, Indonesia justru menghadapi sebuah tantangan yang bahkan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Semua tiba-tiba berubah, datang tanpa memberikan celah untuk bersiap. Jangan sebut kami Indonesia jika tak bisa kami hadapi tantangan ini. Dengan kekuatan dan semangat, kami berjuang. Dengan kecintaan akan nasionalisme, kami bangkit. Kembali memajukan negeri dengan kontribusi, apresiasi, dan rasa bangga buatan Indonesia. Kita siap melangkah dalam kehidupan baru dengan kebiasaan yang baru yang akan menjadikan kita bangsa yang lebih kuat dari sebelumnya. Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Merdeka!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Selamat pagi para pemirsa di seluruh Indonesia. Saya Temi Rahadi. Dan saya Astri Megataris. Senang sekali kami bisa hadir di sini. Betul. Langsung dari Istana Merdeka Jakarta dalam acara 75 tahun Indonesia Maju. Jelang peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, Astri, tadi kita sudah melihat penampilan dari Noella dan juga Tiara. Ini anak-anak muda yang sangat berprestasi. Mereka membawakan medley lagu dari beberapa daerah yang pastinya sangat membangkitkan rasa nasionalisme kita. Pastinya Temi. Nah, 75 tahun lalu Indonesia ini harus berjuang untuk melawan penjajah. Kalau di tahun ini selain kita harus terus bekerja keras dalam membangun bangsa dan mempertahankan kemerdekaan, bangsa kita juga tengah berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Betul sekali Astri. Dan hari ini adalah hari yang bersejarah dengan suasana peringatan kemerdekaan yang spesial. Karena dikemas sesuai dengan protokol kesehatan. Biasanya pada jam segini sudah ramai dengan para tamu seperti seniman, duta besar, dan kepala perwakilan dari negara-negara sahabat. Iya, dan biasanya nih Temi, di depan gerbang Istana Merdeka ini juga sudah ramai masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi Astri, walaupun di sini tidak terlihat seramai biasanya, acara ini tetap disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo beserta Ibu Negara, Ibu Hajah Iriana Joko Widodo, dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Dan tentunya disaksikan oleh para pejabat negara, kepala daerah, tamu negara, dan juga masyarakat secara virtual. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Nah Temi, meskipun memang kita dilihat hari ini tidak ada tamu undangan yang hadir di Istana Merdeka Jakarta, namun semuanya tetap menyaksikan secara virtual, sehingga kemeriahan perayaan kemerdekaan tahun ini tetap terasa di seluruh penjuru Indonesia ya. Betul, dan untuk mengetahui akan seperti apa persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, kita akan berbincang-bincang langsung dengan Bapak Bey Mahmudin selaku Deputi Bidang Protokol Pers dan Media. Selamat pagi Pak Bey, kami persilakan untuk Bapak Bey bergabung bersama kami. Silakan Pak. Pagi Pak. Selamat pagi Mas Temi. Selamat pagi Pak Bey. Pagi Pak Bey. Ya Pak Bey, konsep apa Pak yang membedakan perayaan kemerdekaan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Kan kita kan sedang berada di tengah pandemi nih Pak. Tentunya dari konsep adalah kita lihat sangat sederhana sekali, yang biasanya pada pukul 9 ini sudah ramai oleh kegiatan seni dan budaya di halaman Istana Merdeka. Sekarang belum ada tapi dipindahkan ke televisi atau ke ruang virtual. Betul. Jadi ada yang lain lagi adalah biasanya ratusan peserta mengikuti upacara, sekarang hanya 20 peserta upacara. Dan di mimbar kehormatan hanya 14 orang saja. Di mimbar kehormatan hanya 14 orang? Betul. Oke Pak Bey, untuk mendukung acara 17 Agustus, sejauh mana protokol kesehatan diterapkan selama acara? Protokol kesehatan sudah tentu menjadi sesuatu yang menjadi bagian hidup kita pada adaptasi kebiasaan baru ini. Jadi tentunya semuanya termasuk Mbak Astri, Mas Temi sudah pasti sudah di swab test kan kemarin. Karena tidak hanya dengan protokol kesehatan kita bisa dapat terhindar dari penularan COVID-19 ini. Jadi tapi walaupun bagaimanapun kami yakin walaupun kita mengedepankan protokol kesehatan, acara tetap hikmat dan semarak.
Amin. Betul sekali. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah Pak Bey, ini kan pastinya berbeda ya dengan tahun sebelumnya peringatan kemerdekaan tahun ini. Ada nggak sih Pak tantangan yang dihadapi dalam mempersiapkan upacara pada hari ini? Tantangannya adalah menarik minat masyarakat. Karena kami mengundang masyarakat secara virtual. Oke. Jadi sebanyak 17.845 undangan, mereka boleh mendaftar secara daring. Secara daring, betul? Secara daring, dan juga kami menyediakan juga slot untuk para duta besar di seluruh negara di dunia. Jadi kita sekarang disaksikan juga oleh para duta besar dari berbagai negara. Mungkin ini untuk pertama kalinya 17 Agustus dihadir oleh para duta besar, para perwakilan juga warga negara kita yang ada di luar negeri. Ini Wah, luar sangat biasa. bersejarah ya Pak Bey hari ini. Dan nantinya tolong diingatkan lagi bahwa pada pukul 10.17 WIB kita berdiri tegak, sikap sempurna untuk menghormati pengibaran bendera merah putih. Siap. Dan Pak Bey. dalam kesempatan ini juga kami berterima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Kementerian BUMN, dan tentunya pemerintah Provinsi Aceh, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah Provinsi Riau, dan juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya Kompas TV yang menjadi TV Pool untuk acara budaya dan seni, dan TVRI untuk TV Pool dalam acara upacara nanti, dan Telkom yang telah membantu untuk acara virtual upacara. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak Terima Bey kasih, atas Pak Bey. penjelasannya. Selamat pagi. Selamat bertugas kembali Pak. Ya. Terima kasih. Wow, luar biasa Astrid. Luar biasa persiapannya ya. Nah itu tadi penjelasan dari pihak istana mengenai persiapan upacara peringatan kemerdekaan tahun ini. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama pesan-pesan nasionalisme dari para pemimpin bangsa setelah jeda berikut ini. Tetaplah di 75 tahun Indonesia Maju jelang peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang sangat tidak pernah terlupakan oleh saya, karena ketika terjadi
konflik di Maluku dan di sekitarnya oleh bagian keamanan, saya tidak diizinkan untuk tinggal di daratan. Kami memutuskan, maksud saya dengan Panglima dan bagian keamanan lainnya, maka saya tinggal di kapal perang. Bayangkan hampir 2 minggu saya mempergunakan kapal perang itu sebagai tempat tinggal. Ternyata tangganya itu tidak seperti kapal-kapal penumpang atau komersial. Tangganya itu tegak lurus. Jadi bayangkan saya sebagai perempuan, kalau mau naik turun ya saya harus mempergunakan tangga yang tegak lurus itu. Alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan baik. Yang paling utama menurut saya dalam kehidupan kita, kita harus bisa menyelaraskan kehidupan kita itu. Apa artinya? Jangan kita berpikir terlalu berat. Jadi segala sesuatunya dimanage dengan baik. Hiduplah sesuai dengan apa yang telah kita sangat yakin saya Allah selalu memberikan takdir, nasib kepada setiap manusia. Maka sebaiknya kita apalagi generasi muda itu selalu mesti mempunyai keyakinan dan harus punya harapan. Itu yang harus diutamakan menurut saya. Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ini, pertama-tama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga berterima kasih kepada para pejuang dan pendiri Republik, serta para pemimpin bangsa dari masa ke masa. Tugas dan kewajiban bangsa Indonesia ke depan, termasuk generasi mudanya, adalah terus membangun negeri ini menuju Indonesia menjadi negara maju di abad 21 yang damai, adil, dan makmur. Insya Allah kita bisa. Meskipun masih banyak pekerjaan rumah kita, utamanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi sebagai bangsa kita harus bangga. Karena saat ini Indonesia telah menjadi negara terbesar di Asia Tenggara, termasuk ekonominya, dan juga menjadi anggota G20, 20 negara besar dunia. Oleh karena itu, cita-cita kita untuk menjadi negara yang kuat dan maju di abad ini bukanlah hanya angan-angan kosong. Dewasa ini, negara kita tengah menghadapi ujian sejarah. Kita menghadapi krisis kembar. 1, pandemi corona. 2, krisis ekonomi. Oleh karena itu, kita harus tetap bersatu dan optimis. Karena pada saatnya, percayalah, badai akan berlalu. Yang penting, kita tetap bersatu, pemerintah memimpin, membimbing, dan menolong rakyatnya, sedangkan rakyat mendukung penuh pemerintahnya, seraya menjalankan kewajiban-kewajibannya. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kerja keras kita, insya Allah masa-masa yang berat ini akan dapat kita lalui. Bicara masalah nasionalisme, rasa kebangsaan, dan patriotisme, rasa kepahlawanan, ini harus dipupuk. Walaupun tidak menghadapi musuh kayak dulu, tapi musuh kita sekarang justru tidak kelihatan. Ya kan? Apa musuh kita sekarang? Kita melawan sekarang kemelaratan, penderitaan.
penyakit COVID ini. Mewujudkan cita-cita proklamasi. Menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kita sudah punya falsafah negara, Pancasila. Dan Pancasila itu sudah ada kaitan dengan hubungan vertikal dengan horizontal. Di dalam Islam namanya hablum minallah, hablum minannas. Ketuhanan yang Maha itu hablum minallah. Iya kan? Yang vertikalnya, persila yang lain itu adalah hubungan kita ke masyarakat. Komplit. Asal itu saja diimplementasikan yang dengan benar, insya Allah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi muda, generasi tua, siapa saja anak-anak itu mempunyai kesempatan selama mempunyai inovasi, mempunyai kreativitas, dan itu dasarnya adalah suatu spirit untuk maju, karena setiap masa bangsa ini mempunyai tahap-tahap perjuangan. Pada masa tahun 20-30-an itu masa untuk melakukan identitas kebangsaan. 45 kita berjuang untuk kemerdekaan. Setelah itu kita berjuang untuk kemajuan, kemakmuran bangsa dalam pembangunan. Sekarang ini tantangannya lain lagi. Bagaimana melepaskan bangsa ini daripada COVID-19 yang membahayakan. Jadi semua masa-masa itu masa-masa perjuangan yang berbeda-beda. Dan semuanya harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Tantangan dari generasi yang sekarang, yang memegang tampuk pimpinan bangsa, itu adalah mewariskan bangsa ini dalam keadaan yang lebih baik dari yang sebelumnya kepada generasi penerus. Dan yang kedua, menyiapkan generasi penerus ini supaya siap nanti untuk menghadapi tantangan dan bahkan bisa lebih maju lagi bangsa kita pada waktu mereka memegang tampuk pimpinan. Itu dia tadi pesan-pesan dari para pemimpin bangsa yang terus memberikan semangat kemerdekaan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan selalu optimis dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tentunya rasa cinta terhadap tanah air dan rasa nasionalisme juga harus terus dijaga untuk anak dan cucu kita. Kelak mereka akan bangga menjadi bangsa Indonesia. Betul sekali. Dan salah satu cara untuk menunjukkan dan menularkan semangat kebanggaan sebagai bangsa Indonesia adalah dengan mendukung produk dalam negeri. Kita harus bangga buatan Indonesia harus ya Temi ya. Dengan kita mendukung produk dalam negeri dan juga bangga buatan Indonesia, maka dengan demikian kita dapat bersama-sama membangkitkan perekonomian Indonesia. Betul sekali Astrid, dan pakaian kita hari ini juga produk Indonesia, harus bangga buatan Indonesia. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan biasanya ada paduan suara dan orkestra yang sudah bersiap-siap. Apakah tahun ini teman-teman dari Gita Bahana Nusantara akan tampil juga? Nah, pada hari ini penampilan Gita Bahana Nusantara akan didukung oleh 136 orang paduan suara dan 45 orang orkestra dari putra-putri terbaik yang berasal dari 34 provinsi di bawah asuhan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Biasanya mereka sudah bersiap-siap di panggung dan sekarang di mana mereka? Kalau gitu kita langsung saja tanya dengan Bapak Restu Gunawan selaku perwakilan dari Gita Bahana Nusantara. Selamat pagi Pak Restu Gunawan, kami persilakan bergabung bersama kami. Pagi Pak. Iya. Pagi Mas, pagi. Selamat pagi Pak. Pak Restu, bagaimana persiapan dari Gita Bahana Nusantara pada tahun ini dan apa bedanya dengan tahun sebelumnya? Ya, jadi kan Gita Bahana Nusantara ini kan seperti Indonesia Mini dalam sebuah orkestra gitu ya Mbak ya. Betul. Jadi biasanya dari bulan Maret sampai Juli itu kita melakukan seleksi audisi di setiap provinsi. Nah itu kita kumpulkan seluruhnya talenta-talenta muda yang ada itu. Kemudian tanggal 1 sampai 19 Agustus kita adakan pemusatan latihan untuk membentuk karakternya. Kemudian juga suaranya, nadanya, musiknya dan lain sebagainya disesuaikan. Nah tahun ini
teman-teman Gita Bahana Nusantara harus virtual. Jadi mereka tampil dari rumah masing-masing, kemudian diedit dan nanti akan tampil di dalam upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2020 ini. Oke, jadi itu tidak menghambat Pak ya, justru semakin semangat mereka. Semakin semangat, iya. Oke, Pak Restu, bagaimana memberikan semangat kepada para peserta Gita Bahana Nusantara yang biasanya mereka kan tampil secara langsung, tapi kali ini harus tampil dari tempat masing-masing? Iya, jadi tampil di upacara ini kan suatu kebanggaan, Mas. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kita akan tampil secara virtual nih, maka kita harus bekerja keras untuk menyampaikan atau tampil semaksimal mungkin meskipun lewat virtual. Jadi saya kira kali ini teman-teman seniman mampu melakukan adaptasi secara maksimal untuk tampil secara virtual. Iya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Restu Gunawan. Selamat Semangat pagi buat teman-teman Gita Bahana Nusantara. Terima kasih. Oke. Iya, seperti tadi dikatakan oleh Pak Restu bahwa kita harus terus semangat dan rasa nasionalisme kita juga tidak boleh luntur ya. Oke, dan kali ini kita akan melihat penampilan yang luar biasa, Raisa Indonesia Pusaka. Ini dia.
Iya, tadi kita sudah lihat bersama penampilan yang luar biasa dari Lyodra dan Gita Bahana Nusantara. Mereka melakukan rekaman dari tempat masing-masing di seluruh penjuru Indonesia. Dan sama halnya seperti Gita Bahana Nusantara, teman-teman dari Paskibraka di tahun ini juga tidak bisa tampil dengan pasukan lengkap di Istana Merdeka. Nah, sebelum kita melihat Paskibraka yang akan bertugas pada hari ini, kita akan menyaksikan video berikut ini. Pasukan pengibar bendera pusaka sudah mulai digagaskan sejak era Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Bendera pusaka dikibarkan pada hari ulang tahun ke-1 Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1946. Dilaksanakan di Gedung Agung Yogyakarta. Skala Paskibraka lebih kecil, yaitu 5 pasukan pemuda Indonesia sebagai simbol Pancasila. Setelah ibu kota kembali ke Jakarta, pengibaran bendera pusaka dilakukan dengan formasi lengkap. Jumlahnya sesuai dengan hari kemerdekaan. Pasukan 17 unsur Paskibraka, pasukan 8 unsur Paskibraka, dan pasukan 45 unsur TNI. Megawati Soekarno Putri pernah menjadi pembawa baki bendera pusaka di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1964. Menjadi anggota Paskibraka tidaklah mudah. Banyak tahapan seleksi yang harus dilewati. Dimulai dari tahap seleksi di tingkat sekolah, kabupaten atau kota, provinsi, hingga akhirnya terpilihlah para calon Paskibraka. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa yang akan mengibarkan bendera pusaka di Istana Merdeka. Perjuangan belum berakhir. Demi membentuk generasi muda dan pemimpin masa depan, dengan berlandaskan karakter keindonesiaan yang kuat, para calon Paskibraka menjalani berbagai persiapan, pelatihan, pembinaan, hingga akhirnya dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia. Tahun ini kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Formasi Paskibraka pun harus disesuaikan dengan protokol kesehatan, sehingga tidak selengkap tahun-tahun sebelumnya. Namun, hal ini tidak membuat para Paskibraka patah semangat. Sebagai generasi muda Indonesia, mereka akan selalu optimis, menjunjung tinggi nasionalisme dan patriotisme. Yakinlah, di balik sebuah tantangan, selalu ada hikmah dan harapan bagi bangsa Indonesia. Wah, salut ya untuk teman-teman Paskibraka karena memang menjadi seorang Paskibraka tentunya bukanlah hal yang Betul. mudah ya, Temi. Dan itulah yang harus kita contoh dari teman-teman Paskibraka. Dan sebentar lagi nih Astri, kita akan menyaksikan 75 tahun Indonesia Maju, peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Saya ingin kembali mengajak seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada untuk bersama-sama menghentikan semua kegiatan dan aktivitas selama 3 menit. Betul. Pada pukul 10.17 waktu Indonesia bagian Barat dan mengambil sikap sempurna, berdiri tegak untuk menghormati penaikan bendera Sang Saka Merah Putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Betul sekali Astri, dan saya juga ingin mengingatkan kepada para pemirsa di seluruh Indonesia karena nanti pada saat acara penurunan bendera pun masih banyak penampilan lainnya. Ada Raisa, ada slang, ada dari teman-teman orkestra juga. Betul Astri. Ini sekali. sangat meriah hari ini. Sangat Saya jadi nggak meriah, sabar ya. nih, ini jelang upacara detik-detik proklamasi Astri. Jelang upacara detik-detik proklamasi ya. Tadi Dan Astri udah ingetin juga ya, 10:17 waktu Indonesia Barat. berdiri Ya kan? tegak, sikap Ya. sempurna selama 3 menit. Dan untuk menghormati penaikan bendera Sang Merah Putih. Betul. Dan tampaknya Temi upacara akan segera dimulai. Dan untuk itu mari kita saksikan 75 tahun Indonesia Maju, peringatan detik-detik proklamasi langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Merdeka!
Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti bersama jalannya upacara detik-detik proklamasi. Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 segera dimulai. Maju! Jalan!
Hadap kiri. Jalan. Jalan ditambah. Hadap kanan, hadap kiri. Hak. Tegak senjata. Hak. Istirahat di tempat. Hak. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Pasang sanggur. Rak. Parade. Istirahat di tempat. Rak. Hadirin yang kami hormati, pada upacara detik-detik proklamasi yang bertindak selaku komandan upacara, Kolonel Infanteri Muhammad Imam Gogor, lahir di Kediri pada tanggal 16 Februari tahun 1977, lulusan Akademi Militer tahun 1998, jabatan Asisten Operasi Pasukan Pengamanan Presiden, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Syafruddin SEMM MTR Han, lahir di Wajo pada tanggal 3 Agustus 1964, lulusan Akademi Militer tahun 1989, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa 3 orang pasukan pengibar bendera pusaka
merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia di bawah binaan dan asuhan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 siap dimulai. Laksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin tiba di tempat upacara. Siap! Ruk! Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Ruk! Tegak senjata! Ruk! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan.
proklamasi. Persiapan pembacaan teks proklamasi. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Rak! Tegak senjata. Rak! Pembacaan teks proklamasi oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Rak! Tegak senjata. Rak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, utamanya sang proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Mengheningkan cipta dimulai.
Selesai. Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salim wa salim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, segala puji kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat tidak terhingga yang Kau berikan pada bangsa kami. Atas ridho dan kuasa-Mu, Engkau bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Karenanya perkenankanlah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan bangsa kami yang ke-75. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang ke-75 ini, berikan ridho-Mu yang tak terputus pada kami untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejajar dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Teguhkan persatuan dan kesatuan kami, agar kami dapat menapak dengan kokoh kuat dalam membangun bangsa tercinta ini. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala kesalahan mereka dan terimalah budi baik dan keikhlasan pengorbanan mereka, serta tinggikan derajat dan muliakan mereka dalam golongan hamba-hamba-Mu yang syuhada. Ya Allah Tuhan yang Maha Melindungi, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya ya Allah, dengan kudrat dan iradah-Mu, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri Indonesia. Sehat dan kuatkan dan tabahkan kami dalam menghadapinya. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, dengan sifat afuun ghafur-Mu, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pahlawan kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Perkenankan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin disilahkan duduk kembali. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Tegap, maju. Jalan. Belok kiri. Jalan.
putih. Gerak. 4 langkah ke depan. Jalan. Hadirin dimohon berdiri. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 4 langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Kepada Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Belok kanan. Langkah tegap.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Belok kanan. Jalan. Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan. Pasukan diistirahatkan. Parade. Istirahat di tempat. Gerak. Persembahan lagu-lagu.
pasukan disiapkan. Siap! Ruk! Presiden Republik Indonesia berkenan kembali menuju mimbar upacara. Hadirin dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Rak! Tegak senjata. Rak! Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin meninggalkan tempat upacara.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Lepas. Anggur. Gerak. Parade. Istirahat di tempat. Gerak. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Siap. Gerak. Para komandan pasukan, sesuaikan rencana. Kerjakan! Pundak kiri senjata. Gerak. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Baju. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Hati. Gerak. Tegak. Senjata. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak.